Oh, Bu Pak Sandro, Bu Sani, adik-adik semua ya. Kita mulai cerita kita mengenai, matriks ya. Sebentar saya share screen dulu. Udah kelihatan adik-adik? Iya, sudah Pak. Oke Sudah ya. Pak. Jadi kemarin kita, pertemuan terakhir, kita sudah melihat urusan dengan matriks ya, ada transpose, sampai kita kemarin cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai inverse dari sebuah matriks ya. Nah, kemarin juga kita sudah melihat bahwa ternyata dengan matriks ini, saya bisa dengan menemukan inverse-nya, saya juga bisa menyelesaikan, mmm, apa namanya, masalah, sistem persamaan linear gitu ya, dengan inverse, dengan mencari inverse-nya. Jadi kemarin adik-adik sudah belajar paling tidak kalau saya punya sistem persamaan linear, adik-adik punya 3 cara sejauh ini ya untuk menentukan solusinya. Adik-adik bisa menggunakan, induksi, reduksi baris, adik-adik bisa melakukan dengan aturan Cramer ya, dengan mencari determinan, adik-adik juga bisa, menyelesaikan dengan mencari, inverse dari matriks tersebut, begitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan cerita mengenai, eee, yang lain ya, sedikit dari mengenai matriks itu, yaitu bagaimana matriks digunakan untuk, merepresentasikan, vektor begitu ya. Jadi, kita sudah sama-sama belajar bahwa pada dasarnya saya bisa menggunakan matriks untuk menyelesaikan, apa namanya, katakanlah, operasi-operasi, vektor ya. Oke, jadi mungkin yang eee, paling umum adik-adik gunakan adalah representasi untuk, apa namanya, perkalian, titik dan perkalian silang gitu ya. Oke, kalau sekarang saya punya matriks, saya punya vektor begitu ya, vektornya 3 dimensi, vektor yang satu adalah vektor A, diwakili oleh AXI tambah AYI tambah AZK, dan vektor B diwakili oleh BXI tambah BYZ BJ tambah BZK, maka kalau adik-adik kalikan A titik B, itu perkalian gimana kira-kira adik-adik? Kalau adik-adik dapat misalkan begini, adik-adik perkalian titik ini kalau dinyatakan dengan matriks gimana mengalikannya adik-adik? Kalau perkalian titik dinyatakan seperti apa kira-kira? Kalau perkalian silang dinyatakan dengan matriks, ini orang lebih familiar. Ini bisa nggak yang A titik B dinyatakan sebagai sebuah matriks, perkalian matriks? Boleh nggak? Atau mudahnya gini deh, apakah adik-adik akan mengatakan ini matriks 3 kali 1 dikali matriks 1 kali 3 atau matriks gimana? Kalau A titik B jadinya ini gimana kalau dinyatakan dengan matriks? Kebayang adik-adik? Gini maksud saya, maaf ya saya soft share sebentar. Bentar. Nah gini adik-adik, kalau A titik B ini kalau dinyatakan dengan matriks gimana ngitungnya? Coba, kalau saya kalikan matriks, kira-kira gimana bentuk matriksnya? A titik B ini bisa dinyatakan dengan perkalian matriks nggak? Gitu aja coba saya tanya dulu. Bentar, coba ya, ini coret-coretan saya di sini. Kalau ini matriks matriks A kali B itu kalau dikalikan dengan AB jadinya gimana kira-kira? Bentar.
Nah, maksud saya bisa dinyatakan seperti ini nggak coba? Eee, ini nggak ada, kalau ada papan tulis lebih cepat mestinya ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, maksud saya gini adik-adik, kalau adik-adik lihat ini boleh nggak sebentar? Bentar. Nah ini, seperti ini boleh nggak adik-adik kalikan begitu? Kalau AX, AY, AZ dikalikan BX, BY, BZ boleh nggak saya kalikan seperti itu? Dalam Boleh, bentuk matriks. Boleh, Kak. boleh, Pak. Boleh ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Jadi intinya saya bisa melakukan apa namanya, operasi vektor dengan melakukan operasi matriks gitu loh. Setuju nggak adik-adik? Iya, Pak. Jadi sekarang operasi untuk vektor saya bisa nyatakan sebagai operasi matriks gitu loh, ya. Pada dasarnya itu yang ingin saya sampaikan ya. Nanti adik-adik lihat bahwa ternyata representasi representasi matriks ini sangat powerful ya, karena nanti kita banyak bekerja dengan, operasi-operasi vektor yang akan lebih sederhana kalau kita ungkapkan dalam bentuk operasi matriks gitu. Intinya itu ya. Nah, coba sekarang kita lihat, kalau dalam fisika proses apa saja yang membutuhkan, operasi vektor ya. Nih, dulu waktu ada belajar fisika dasar ada yang kita sebut sebagai usaha ya. Usaha itu dinyatakan dengan F dikalikan dengan D, di mana F adalah, eee, gaya, D adalah, perpindahan ya. Nah, tapi gaya dikali perpindahannya itu adalah operasi, vektor, bukan operasi biasa ya. Jadi kalau F kali D, kalau F-nya tegak lurus dengan D, berapa W-nya? Berapa usahanya kalau F tegak lurus terhadap D? Kalau pakai ini tadi gimana urusannya? Kalau perkalian titik jadi apa nih? AB AB cos kosinus theta. Cos theta. A. Nah, kalau seperti ini, kalau F dan D tegak lurus apa yang terjadi? Kalau tegak lurus itu berarti cos tetanya berapa? 90. 90 kan? Kalau kosinus 90 berapa? 0, Pak. 0 0, ya. Pak. Jadi usaha itu nilainya akan 0 kalau gaya dan perpindahannya saling tegak lurus ya? Betul? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau usaha akan maksimum kalau gimana? Gaya akan maksimum kalau bagaimana? Kalau theta sama dengan 0, Pak. Kalau θ sama dengan 0 itu artinya apa? Hasil kosinus
Ya, secara fisik apa? Kalau tetanya 0 itu artinya apa? F dan D-nya bakal bagaimana? Sejajar, Pak. Sejajar, Pak. Ya, kan searah ya, satu garis ya. Nah, jadi usaha itu akan, maksimum kalau gaya dan usahanya itu gaya dan perpindahannya searah ya. Kalau tegak lurus 0 ya. Nah, kita juga punya sesuatu, besaran fisik lain ya, misalkan ada torka dan juga ada, kecepatan linear dan kecepatan sudut ya. Kalau torka tuh dinyatakan sebagai apa tuh? Kalau adik-adik baca gitu, masih ingat torka tuh apa? Kalau lihat dari sini apa torka itu? Gimana Dek? Torka tuh apa kira-kira? Adik-adik ada yang pernah Momen gaya, Bu? momen gaya kan? Nah, adik-adik ada yang pernah lihat itu nggak? Melihat atau melakukan mengganti ban yang kempes, apa yang adik-adik lakukan kira-kira? Di pompa diisi gas. Nggak, sebelum sebelum diisi gas dia apa tuh kan kan ban mobilnya kan harus dilepas dulu ya, Iya, Pak. betul? Iya, Pak. Apa apa yang dilepas dulu? Kan ada bautnya ya, ya. Adik-adik punya baut, terus adik-adik putar dengan kunci ban kan, dengan alat khusus kan gitu ya, betul? Pernah lihat? Iya, Pak. Kenapa? Nah, kira-kira Pak. apa namanya, lebih mudah pakai alat yang panjang atau alat yang pendek membukanya? Pendek, Pak. Kenapa? Yang panjang, Pak. Yang panjang, kenapa yang panjang? Kenapa yang pendek? Nah, kita coba cari apa, cari kunci ban ya, sebentar coba coba sebentar kita cari. Ini adik-adik kan soalnya geofisika itu kan pada dasarnya fisika ya adik-adik ya? Nah, sebentar. Ini saya kalau cari gambar sekarang lebih mudah cari Tokopedia, lebih mudah ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini, kunci ban ini, yang seperti ini, pernah lihat? Pernah, Pak. Kenapa? Ada ya? Nah, sekarang kalau adik-adik harus membuka, itu adik-adik lebih suka yang panjang atau lebih suka yang pendek kira-kira? Panjang, Pak. Kenapa panjang? R-nya lebih tambah panjang, Pak, kalau Kenapa? model. R-nya. Oke ya. Jadi kalau sekarang saya pakai alat yang lebih panjang itu, maka tadi R-nya lebih besar ya? Betul? Ya, Sumbu Pak. antara antara perputaran dengan tempat gaya digunakan, ya tempat kalau kalau pakai kunci tadi kan gayanya kan F ya, tangan kita kan. Nah, R-nya lebih besar sehingga torkanya lebih besar ya. Jadi sekarang torka itu bergantung kepada R dan F. Kalau R-nya lebih besar, maka torkanya lebih besar kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kalau sekarang saya pakai torka begini ya, coba entar adik-adik lihat. Nah, sekarang lihat-lihat ini ya. Sekarang kalau saya pakai alat seperti ini, ya, alat seperti ini gitu, ya, gitu. Itu arah torkanya kemana? Kalau adik-adik putar putar kunci apa, kunci ini untuk ban gitu, kalau adik-adik mau memper katakanlah mengencangkan ban atau membuka ban lah, membuka ban, arahnya
searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam kalau membuka? Berlawanan. Berlawanan, Pak. Berlawanan kan? Berlawanan, Pak. Oke, nah berlawanan kan? Nah, sekarang pertanyaannya arah torkanya ke mana? Kan torka kan vektor ya? Ya, kalau saya punya alat seperti ini gitu ya, adik-adik putar ke arah jarum jam, kalau arah R ke mana arah R? Kalau arah R gimana? Entar, coba kita cari yang lain lagi ya. Nah, ini supaya jelas nih, sebentar. Nah, coba lihat video, ada nggak video orang bukanya? Bentar, ada video nggak video? Nggak ada video ya. Oke lah. Tapi adik-adik bisa membayangkan ya yang saya maksud tadi ya. Kalau ada yang melepas kan katanya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Iya, Pak. Ya, torkanya ke arah mana sekarang pertanyaan saya? Kalau saya menghadap ke arah ban gitu ya, kemudian saya putar torkanya, saya putar si alatnya ini berlawanan arah dengan jarum jam, gitu ya. Nah, sekarang adik-adik bayangkan kalau R-nya sekarang arahnya dari mana ke mana? Kiri ke kanan, Pak. Kiri ke kanan, Pak. Jadi arah arah R itu kan dari si tempat baut ke tempat tangan kita kan gitu ya, arahnya kan? Iya, Pak. Betul? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau gaya F, gaya kita dari mana ke mana? Gaya F dari mana ke mana? Kebayang adik-adik? Kalau gaya F dari mana ke mana? Sama seperti R, Pak. Hmm? Sama seperti R? Masa? Kebalik. Kebalikan? Kok kebalikan? Ke bawah, Pak. Ke bawah? Coba sekarang kita adik-adik lihat ya, bentar. Sebentar, coba adik-adik lihat. Stop share. Nah, coba adik-adik lihat. Ini sekarang nih adalah posisi baut saya. Kelihatan nggak adik-adik yang saya tunjuk? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kalau saya tunjuk kayak begini, ini adalah R saya. R ini adalah dari baut ke arah batang kan gitu ya? Betul? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau Iya, F Pak. kemana arahnya? F kemana arahnya? Kalau adik-adik putar untuk membuka baut ini, adik-adik menggerakkan F arahnya kemana? Ke bawah, Pak. Kan katanya mau ini, mau apa? Mau arahnya mau ke arah mau berlawanan dengan arah jarum jam. Gimana? Ke atas, Pak. Ke atas. Coba kita lihat ya. Misalkan gini, sekarang saya berikan tanda ini. Ini saya kasih tanda R boleh ya? Betul? Iya, Pak. Nah, sekarang saya pakai, sebentar, saya pakai, insert, save.
Nah gini adik-adik, kebayang nggak? Kebayang, Pak. Jadi R-nya kan ini ya, gitu ya? Betul? F-nya kemana arahnya? Pak, F-nya kan saya tekan apa? Saya berikan tekanan pada ujung alat kan gitu ya? Betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau R-nya begitu, F-nya begitu, sekarang pertanyaan saya torkanya kemana? Kalau adik-adik lihat ini, torka itu adalah R cross F. Jadi kemana torkanya? Pilihannya gimana adik-adik? Torka itu. Kan katanya momen gaya tadi kan oke lah, saya sebut momen gaya boleh. Ya. Nah, sekarang arah torkanya kemana? Kalau torka itu dinyatakan sebagai R cross F. Adik-adik pernah dengar aturan tangan kanan? Aturan tangan kanan? Iya, Pernah Pak. Iya, dengar? Pak. Itu gimana kalau aturan tangan kanan itu? Ini aja deh yang mudah, coba adik-adik. Torkanya ke arah luar dari ban atau ke arah dalam dari ban? Mana adik-adik? Masih kebayang nggak aturan tangan kanan? Ntar, ntar saya pakai ini. Aturan tangan kanan masih ingat nggak waktu belajar di TPB? Aturan tangan kanan. Masih ingat? Iya, Pak. Gimana aturan tangan kanan itu? Masih ingat nggak aturan tangan kanan? Masih ingat? Iya, Pak. Gimana aturannya? Gimana aturan tangan? Masih ingat nggak? Kalau ini adalah vektor R, ini F, maka ini vektor tau gitu loh. Jadi kalau saya punya vektor A dikalikan dengan vektor B, maka arah vektor C di mana A di cross A itu adalah cross B, A cross B adalah yang ke dalam ini gitu loh. Masih ingat nggak? Masih ingat? Yang sistem putaran itu loh. Nah, ada kebayang nggak ini? Coba kalau saya pakai yang ini. Kalau R-nya ke sini, F-nya ke sini, maka taunya kemana? Ke arah luar dari ban, Pak. Keluar dalam. Dalam, Pak. Hmm? Arah. Arah luar ya? Iya, Pak, luar, Pak. Yakin? Ini yang mudah begini mungkin ya. Ntar saya lihat. Ntar. Ini kan vektor tuh kan kayak begini kan sebenarnya main-main vektor ya. Jadi nanti bakalan sering ngomong sama vektor. Kalau saya punya kayak begini ya, ya misalkan saya copy lah sedikit lah gini ya. Kan gini kira-kira ya adik-adik ya. Ntar saya kalau mainnya begini. Oke, nah ini kalau vektor A seperti ini, vektor B seperti ini ya. Nah sekarang kalau ada vektor C, di mana C itu adalah A cross B gitu ya. Nah, gini. Nah, kalau saya punya
Kayak begini lah, ya. Kalau A seperti ini, B seperti ini, vektor C-nya kemana adik-adik? Ke dalam atau keluar bidang? Coba pakai aturan tangan kanan tadi. Kalau A adalah telunjuk adik-adik, kalau B adalah jari tengah adik-adik, maka arah vektor C dinyatakan oleh apa? Jempol keluar. Jempol keluar ke dalam. Kalau seperti ini. A diputar ke B, maka C-nya ke dalam ya, gitu ya? Betul? Iya, Pak. Setuju nggak? Iya, Pak, ke dalam, Pak. Dalam ya? Kalau yang ini? R cross F jadinya apa? Kalau R cross F jadinya apa? Kan bisa aja ada buat begini kan boleh kan? F-nya ada taruh di sini boleh nggak? Kan sama aja. Ya. Jadi kalau R cross F kemana arahnya? Ke dalam, Pak. Ke dalam juga, Pak. Bukan. Kalau A cross B itu ke dalam. Kalau R cross F gimana? Berarti arahnya Keluar, Pak. Keluar ya. Pak. Itu ya. Bisa dibayangkan adik-adik? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita punya sebuah makhluk yang kita sebut sebagai produk dari perkalian vektor gitu loh. Ya. Jadi yang membedakan antara apakah bautnya bisa keluar atau tidak keluar itu adalah si torkanya itu, arah momen gayanya kemana gitu loh. Ya. Itu yang ini kadang-kadang menjadi rada-rada ini karena ini harus dibayangkan secara fisik gitu loh, ya. Nah, contoh berikutnya nih adik-adik, coba sekarang kalau saya buat piringan ini gitu, ya. Ini adik-adik buat piringan, sekarang dianggap sebagai apa, CD lah, CD player lah begitu ya. Oke, CD ya. Nah, CD. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, ini adalah jari-jari dari si CD ya, setuju ya adik-adik? Iya, Pak. Ya. Kalau CD muternya kanan apa ke kiri? CD player itu. Searah Kanan, jarum Pak. jam atau kenapa? Searah, Pak. Searah, Pak. Betul? Searah jarum jam? Iya, Oke. Nah, sekarang sama juga. Ini sekarang ini adalah R-nya ya. Ini jari-jari CD. Oke, adik-adik lihat ini jari-jari CD-nya ya. Oke. Nah, ini adik-adik punya jari-jari CD. Terus kan CD-nya muter ya? Iya, Pak. Tadi adik-adik bilang muter dari mana ke mana? Dari Kanan ke kiri, Pak. Kanan ke kiri ya. Oke. Nah, saya bilang muternya dari kanan ke kiri. Oke lah. Muternya kayak begini kan kurang lebih ya? Betul? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Ini sekarang saya gunakan, ini namanya apa kalau dalam bahasa gerak melingkar? Ini adalah si kecepatan ya kan? Kecepatan linear ya kan gitu ya? Betul nggak? Iya, Pak, kecepatan. Linear kan? Nah, di titik ini kecepatan seperti ini. Nanti kalau di titik ini gimana? Kalau di misalkan Pak ini sekarang saya pindah nih sekarang. Saya udah pindah, udah ininya di tempat ini gitu loh. Ya. Kecepatan di sini gimana? Pak, kecepatannya nanti dia sama, Pak. Dia kecepatan kecepatan linearnya itu selalu tegak lurus terhadap arah R kan gitu ya adik-adik ya? Kan gitu ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada sebuah makhluk, ada sebuah besaran yang kita sebut sebagai kecepatan sudut. Sudut. Nah, sekarang pertanyaannya, kecepatan sudutnya kalau geraknya kayak gini, kecepatan sudutnya kemana?
Arah kecepatan sudutnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Di atas, Pak. Hah? Kecepatan sudut ke atas? Setuju? Atau ke bawah? Keluar dari bidang kertas kita atau ke dalam kertas kita? W-nya. Ke dalam kertas. Ke dalam, Pak. Betul? Iya, Pak. Yakin ke dalam? Ke dalam atau keluar kalau kayak gitu? Ke dalam, Pak. Betul, ke dalam. Semua sepakat ke dalam? Atau ada yang berbeda pendapat? Pak, saya berbeda pendapat, Pak. Sepakat, Pak. Ke dalam ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Jadi itu yang kita sebut sebagai kecepatan sudut ya. Ya, jadi ada kecepatan linear, ada kecepatan sudut ya. Jadi nanti dalam fisika ini kita banyak sekali besaran-besaran fisis yang terkait dengan operasi vektor gitu loh ya. Kalau dalam engineering nanti jadi lebih penting lagi. Adik-adik pernah lihat baling-baling helikopter? Iya, pernah, Pak. Iya, Pak. Baling-baling helikopter itu kecepatan sudutnya kemana tuh? Ke atas atau ke bawah? Di bawah, Pak. Hah? Ke bawah ke atas? Ke Coba atas, dipikirin coba ya. Tapi adik-adik harus mulai mikir yang kayak gitu itu loh, ya. Jadi karena dalam fisika ini visualisasi itu jadi penting gitu loh, ya. Jadi kalau ada apa namanya, ada sesuatu berputar itu ada konsekuensinya muternya ke kiri atau ke kanan gitu loh, ya. Nah sekarang kalau kalau bumi mengitari matahari muternya dari mana ke mana? Searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Atau rotasi bumi gimana? Searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Kalau saya berdiri di atas bumi kan, di atas kutub utara terus ke atas lagi. Anda lihat bumi muternya ke mana? Searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Berlawanan arah jarum jam. Counter clockwise ya? berlawanan, Pak. Nah, kalau bumi berotasi, kalau bumi mengelilingi matahari gimana? Clockwise, Pak. Hmm? Jadi kalau bumi berputar ya counter clockwise ya, berlawanan arah dengan jarum jam kan ya? Iya, Pak. Nah, bumi mengitari matahari juga counter clockwise juga gitu loh. Ya. Nah, ini bagi yang muslim. Anda pernah lihat orang tawaf di Masjidil Haram di Mekah? Pernah, Pak. Itu Iya, counter Pak. clockwise atau clockwise? Berlawanan, Pak. Berlawanan ya. Nah, jadi kalau Iya, Pak. adik-adik pergi ke lapang sepak bola ya. Start kalau yang lapang sepak bola yang dekat gedung dekat gong itu tuh apa namanya? Di Ambon tuh? Ah, Gong Perdamaian, Pak. gedung bola kan ada lapang situ ya? Ada Iya, lapangannya, Pak. olahraga kan? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. saya pernah jalan-jalan di situ. Itu orang-orang kira-kira kalau muterin lapangan kecenderungannya clockwise atau counter clockwise? Counterclockwise. Counterclockwise, Pak. Ada yang menarik nggak dengan itu tadi? Kenapa bumi mengitari matahari counter clockwise? Terus kemudian apa namanya? Bumi mengenai matahari counter clockwise ya. Anda jalan di gedung kemerdekaan seperti itu. Kalau Anda lihat orang apa namanya? Balap lari cepat di stadion, itu clockwise counter clockwise? Orang balap lari di stadion gimana? Clockwise counter clockwise? Counterclockwise juga, Pak. Gitu ya? Oke.
Sekarang kalau pacuan kuda gimana? Pernah lihat film pacuan kuda? Kenapa counterclockwise juga, Pak? Adik-adik merasa ada yang aneh nggak dengan itu? Ada, Iya, Pak. Pak. Pernah dipikirin nggak kenapa kok semuanya counterclockwise? Belum Karena terpikir. mengikuti arah rotasi bumi, Pak. Coba nanti dilihat kenapa orang kecenderungannya apa namanya bergerak itu seperti itu gitu loh. Ya, ini masalah filosofis nih, bukan masalah matrik ya. Tapi oke anyway. Kira-kira menarik ya kalau adik-adik pikir ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada sesuatu yang aneh ya, ada sesuatu yang menarik ya. Nah, oke, sekarang kita balik ke matriks nih. Ya. Oke, jadi intinya sekarang bahwa sebagian operasi operasi vektor itu saya bisa sederhanakan sebagai operasi matriks gitu loh, ya. Tadi ya, perkalian titik itu ya kayak gini aja, perkalian matriks ya, perkalian silang kayak begini gitu loh, ya. Ini bisa dengan mudah gitu loh, ya. Nah, nanti ada juga operasi-operasi operasi vektor yang lain, itu juga bisa dinyatakan dengan sebagai operasi matriks gitu loh, ya. Oke. Nah, yang menarik lagi begini adik-adik, ada besaran-besaran fisis yang bukan skalar, bukan vektor gitu loh, ya. Ada yang kita sebut sebagai operator atau sebuah operasi. Contoh begini, kalau sekarang saya punya matriks A, ya, arahnya begini, terus dijadikan matriks B, itu diapain itu? Dari A di sini terus dijadikan B, ini diapakan tuh kira-kira adik-adik? Diputar, Pak. Diputar ya, sama seperti Oreo ya. Diputar, kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, operasi diputar itu dinyatakan dengan apa gitu loh. Dulu waktu adik-adik di SMA, Pak, ada yang namanya sebuah matriks, namanya matriks rotasi gitu loh. Ya, matriks rotasi. Matriks rotasi itu mengubah A menjadi B gitu loh. Ya, itu namanya sebuah operator kalau dalam bahasa matematik. Nah, program studi teknik geofisika di Unpad juga adalah operator. Mengubah Anda jadi apa? Nanti Anda mau lulus mau jadi apa? Kan Geofisikawan, Pak. Nah, gitu kan ya. Jadi Anda dari seorang lulusan SMA menjadi seorang geofisikis kan gitu ya. Jadi operasi yang dilakukan oleh Pak Sandro, oleh Bu Sani, oleh saya, oleh dosen lain itu namanya sebuah operator gitu loh. Ya. Nah, kalau sekarang matematik, saya bisa melakukan sebuah operasi seperti ini ya. Jadi saya bisa buat dari A ke B ya. Ini sebuah matriks rotasi ya. Jadi operasinya ini kita sebut sebagai sebuah operasi transformasi ya. Transformasi vektor dari A ke B ya. Putar aja begitu ya. Nah, ini dinyatakan adik-adik mungkin pernah lihat, Pak ini matriksnya gampang Pak. Ini cos theta, min sin theta, cos theta gitu ya. Ini kalau yang dioperasikannya adalah sebuah vektor, cuma dirotasikan kan gitu. Ya. Ini yang kita sebut sebagai rotasi vektor atau transformasi aktif ya. Jadi si vektornya diputar. Nah, kalau yang gambar bawah diapain adik-adik? Yang bawah ini vektornya tetap sama, cuman yang diputar apanya? Yang diputar adalah sumbunya. Jadi adik-adik lihat ini, yang ini vektornya R. R ini dinyatakan sebagai X dan Y dalam sistem koordinat yang hitam ini gitu loh. Ya. Seterusnya apa yang dilakukan? Si R ini tiba-tiba jadi si R ini jadi R aksen, di mana R aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen gitu loh. Ya. Jadi kalau dalam kasus ini yang diputar bukan si vektornya, tapi yang diputar adalah sumbunya gitu loh. Ya. Adik-adik mungkin apa namanya? Saya mau cerita pengalaman sedikit.
Ini kalau rotasi yang ini tadi, ya, ini saya masuk ke ITB, terus saya lulus dari ITB gitu kan gitu ya. Itu ada operator di sini. Kalau di sini kira-kira apa kasusnya nih kayak begini? Ini kira-kira kasusnya itu saya tetap saya, tapi saya dipanggil sebagai satria bijaksana, kadang-kadang saya dipanggil sebagai anaknya Pak Supardan gitu loh. Orangnya sama nggak satrianya? Sama Sama Pak. Pak. Nah, tapi rujukannya beda ya? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, rujukan yang pertama itu terus apa namanya? Saya dipanggil sebagai dengan nama saya, kedua saya dipanggil sebagai anaknya Pak Supardan gitu loh. Ya. Nah, sekarang dalam kehidupan saya udah sering berubah begitu. Waktu saya menikah saya dipanggil sebagai, "Oh, itu suaminya Tintin," katanya gitu kan gitu ya. Ya, labelnya beda terus nanti, anak saya lahir, "Oh, ini bapaknya Tizar," katanya gitu kan. Nah, sekarang saya udah punya cucu, "Oh, itu kakeknya Fakiha," gitu loh, ya. Jadi orangnya saya tetap aja gitu, tapi referensi yang beda gitu kan. Adik-adik udah pernah disebutin, "Oh, ini saya si A," "Oh, enggak, kamu ini adalah pacarnya si B," gitu. Adik-adik pernah dikasih label itu enggak? Belum? Belum dikasih label? Belum, Pak. Belum ya? Bener, serius belum dikasih label? Belum Pak. Jadi kalau secara matematik, kalau belum dikasih label artinya apa? Singular Pak. Singular Pak. Singular ya? Atau apa dengan kata lain apa? Determinannya? Sama dengan nol. Pak. Sama dengan nol, Pak. Oke, sip lah. Dalam bahasa sehari-hari, Jomblo, Pak. Jomblo Pak. jangan sedih gitu dong. Ya, oke ya. Jadi sekarang ada operasi yang dinyatakan dengan matriks. Operator itu misalkan salah satunya adalah operator rotasi. Setuju ya? Oke? Oke. Nah, sekarang jadi rotasi itu bisa yang dirotasikan adalah apa namanya? Yang dirotasikan bisa si vektornya dirotasikan atau sumbunya yang dirotasikan gitu ya. Bayang ya? Oke. Nah, kalau sekarang ternyata operasinya itu operasi kayak gini gitu loh. Ya. Operasinya seperti ini, ya. Bentar. Ini operasi apa kira-kira? Wah, ini Pak, ini kalau pakai yang ini tadi kan gampang ya. Cos theta sin theta ya. Berarti ini cos theta sin theta min sin theta cos theta gitu ya. Ya. Nah, kalau ini dianggap sebagai cos theta sin theta min sin theta cos theta, ini berarti diputar berapa derajat ini kalau kayak gini? Kalau cos theta sama dengan min setengah itu berarti berapa? Oke, cos theta sama dengan setengah berapa? Kalau cos theta sama dengan setengah, tetanya berapa? Tetanya 60 derajat, Pak. Lupa. Kenapa? 60 derajat. Oke, kalau minus setengah, berarti berapa? Bisa dihitung kan ya? Jadi misalkan gini lah, sekarang kalau saya hitung ini cos theta-nya itu sama dengan minus setengah, kemudian sin theta-nya akar 3/2, ini ternyata sama dengan rotasi 240 derajat gitu loh, ya. Kalau yang seperti ini, diapa ini? Cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Itu diapain? Kalau saya pakai ini boleh nggak? Kalau pakai rumus ini, cos theta, min sin theta, cos theta.
Kalau kayak begini, boleh nggak dimasukin begitu? Boleh. Iya, Pak. Ada yang salah nggak? Kalau ini cos theta, kalau cos theta-nya 1, berarti theta-nya berapa? Berapa cos theta sama 1? 90 Cos theta sama dengan 1? 0, Pak. 0, Pak. 0. 0 ya? 0 ya? 0. Oke. 0 derajat. Kalau sin theta sama dengan 0 berapa? 0, bener ya? Iya, Pak. Tapi kenapa cos theta yang ini 1, yang ini min 1 gitu? Kan sama-sama cos theta menurut ini. Berarti apa kalau kayak gitu? Transformasi. Nah, berarti kalau gitu, Pak, itu bukan rotasi gitu loh. Ya. Karena kalau rotasi kan harus cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta ya. Kalau ini kan beda ya. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti ada transformasi lain dari cuma sekedar rotasi gitu loh. Ya. Ada transformasi yang lain. Jadi sekarang si matriks itu, kalau saya punya matriks, itu bukan selalu matriksnya bukan rotasi, tapi nanti Anda lihat, Pak, ini si matriks ini adalah matriks yang melakukan transformasi, tidak selalu rotasi gitu loh. Ya. Nah, matriks 1 0 0 1 ini kalau adik-adik mengubah 01 jadi 0 min 1 gitu loh. Ini yang kita sebut sebagai refleksi, ya, dicerminkan terhadap sumbu X gitu loh, ya. Nah, jadi ternyata sekarang matriks ini sama matriks ini nih ada beda kelakuan, ya. Kalau misalkan sekarang, nah balik lagi ke determinan kan, yang ini determinannya 1, sementara yang ini determinannya min 1, ya. Nah, jadi kalau begitu ternyata determinan itu juga bisa menentukan transformasinya seperti apa gitu loh, ya. Jadi kalau transformasi seperti ini, ya, kalau determinan 1, oh itu rotasi aja gitu loh. Kalau min 1, oh kalau begitu ini adalah sebuah refleksi ya. Jadi adik-adik bisa melihat bahwa determinan itu bisa menunjukkan bagaimana perubahan dari si transformasinya gitu loh, ya. Nah, coba sekarang adik-adik lihat, ya. Jadi ini kalau saya gunakan saya lakukan dengan 3 dimensi boleh nggak? Boleh, misalnya kayak begini ya. Ya. Jadi kalau determinannya itu 1, maka dia adalah sebuah rotasi, ya. Kalau determinan min 1, dia adalah sebuah refleksi, ya. Ya, tapi ini tidak selesai di situ aja. Nah, dari coba lihat ini. Kok ini diapain? Dari vektor R kecil jadi vektor R besar diapain? Adik-adik terutama yang perempuan pernah bikin itu nggak? Pernah bikin adonan roti nggak atau adonan kue? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Itu diapain itu? Adonannya? Dikasih ragi, Pak. Diulek ya, diulen kan? Terus diapain? Di mixing, Pak. Nah, terus diapain itu si adonannya diapain? Ditarik-tarik, diputer-puter kan gitu ya adik-adik ya? Iya, Pak, dibentuk. Nah, oke. Jadi nanti kalau dalam bahasa itu namanya ada kita melakukan deformasi gitu loh, ya. Jadi si adonan itu adik-adik tarik-tarik sehingga bentuknya tidak sama dengan bentuk semula kan gitu ya? Betul? Iya, Pak. Nah, jadi kalau Betul, dari R kecil jadikan R besar diapain tuh? Deformasi, Pak. Ya, diapain kira-kira dari R kecil ke R besar? Dipendekin, Pak. Jaraknya, Pak. Enggak, dari R kecil ke R besar kan pertama diputar dulu ya dari sudut Diputar ini lalu dikecilkan. ke sini kan, habis itu kan ditarik ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dari R kecil ke R besar diapain? Kan diputar dulu, ditarik kan? Betul. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, adik-adik mungkin bilang, Pak, enggak begitu. Kalau punya saya tarik dulu, baru saya putar kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh juga, Iya, Pak. Boleh juga kan?
Artinya kalau dalam bahasa sederhana itu dioreokan, ya. Mau diputar dulu, dijilat tuh terserah lah. Pokoknya nanti kan dimakan juga ya gitu ya adik-adik ya? Iya, Pak. Setuju? Iya, Pak. Ya, jadi mau diputar, dicelupin, diputar, terserah lah. Pokoknya ujung-ujungnya dimakan juga kan gitu ya. Tapi intinya adalah saya melakukan sebuah transformasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang seperti ini, itu matriksnya seperti apa gitu loh? Kan itu ya masalahnya ya, betul? Jadi kalau kita Iya. mau kalau punya sebuah deformasi, nah ini yang harus kita selesaikan. Ini deformasinya kita buat seperti apa gitu loh. Ya, oke. Nah ini yang menarik. Ini nanti kita akan ngomong sebagai deformasi terus. Kira-kira kalau dalam geofisika deformasi kita temui di mana adik-adik? Kira-kira aja. Ini ini sangat 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 geofisika sekali nih masalah deformasi ini. Apa ada yang ada lihat? Misalkan, kebayang nggak kira-kira kapan kita mau pakai deformasi ini? Adik-adik pernah dengar mengenai perambatan gelombang seismik? Iya, pernah, Pak. Itu apa yang terjadi pada perambatan gelombang seismik? Terjadi deformasi, Pak. Kenapa? Betul betul, tadi apa barusan? Jadi kalau gelombang itu pada intinya apa sih? Terjadi perubahan. Gelombang itu adalah penjalaran gangguan gitu ya? Setuju? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau gelombang elektromagnetik yang dijalarkan adalah gangguan elektromagnetik kan? Setuju ya? Iya, Pak. Nah, kalau gelombang seismik apa yang dijalarkan? Bunyi, Pak, suara. Nah, suara kalau suara melalui udara apa yang terjadi sebetulnya di situ? Ada gangguan dalam apa namanya, di udara kan ya? Tekanan udara kan berubah ya? Iya, Pak. Terjadi tekanan udara, perubahan tekanan udara. Ya tekanannya berubah lah kata kalau deformasi kan, jadi deformasi, menjalar kan gitu ya? Nah, sekarang kalau dalam batuan kayak gimana? Kan misalnya ada gempa bumi kan, gempa di Ambon terdeteksi di Bandung, itu gimana ceritanya itu? Yang menjalar apa? Apa yang menjalar? Getarannya, Pak. Nah, getaran itu apa tadi? Getaran itu kan sebenarnya gangguan ya? Cuman gangguannya gangguan yang elastik, artinya apa? Artinya gangguan itu merambat tanpa merusak batuannya kan gitu ya? Gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu yang Iya, nanti kita sebut sebagai deformasi gitu loh, ya. Deformasi. Deformasi itu tadi ada perubahan bentuk walaupun hanya dalam waktu yang sangat pendek sekali gitu loh, ya. Jadi nanti kita akan banyak belajar mengenai deformasi ini kalau kita cerita mengenai geofisik itu ya. Ya. Nah, mungkin nanti hari kita ketemu lagi hari apa? Hari Selasa ya. Nah, Iya. kita hari Selasa akan cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai eigenvalues dan eigenvectors ya. Jadi kita akan melihat kalau tadi adik-adik belajar sesuatu yang sangat sederhana ya, bahwa ini adalah bentuk dari sebuah transformasi ya. Transformasi yang sederhana itu misalnya rotasi ya. Nah, rotasi ini ya, itu dinyatakan sebagai sebuah matriks ya. Ini kebetulan transformasinya transformasi yang kita sebut sebagai aktif, vektornya dirotasikan. Kalau ini adalah sumbunya yang dirotasikan ya. Nah, tapi adik-adik lihat bahwa ternyata saya bisa punya hal yang lebih rumit daripada itu gitu loh. Ya. Dan ini ternyata menarik dari segi matriks karena tadi misalkan determinan dari matriks determinan matriks akan menentukan kira-kira transformasinya itu seperti apa. Tadi kita lihat, oh kalau determinan 1 dia rotasi ya, kalau min 1 ternyata refleksi. Tapi nanti adik-adik akan melihat kalau bentuknya aneh kayak gini gimana gitu loh. Ya.
Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari operasi vektor kita gitu lah, operasi matriks kita lah. Ya. Oke. Oke, baik, kira-kira mungkin saya akhiri dulu di situ ya. Pak Sandro, Bu Sani, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi hari Selasa yang akan datang ya. Dan karena saya masih di lapangan, mungkin kita kuliahnya pagi aja ya. Ini sebetulnya Baik, Pak. sebenarnya waktu ini saya masih waktu Bali nih Pak. Pak ini Iya, Pak. Sandro. Iya, Pak. Nah, ini belum sepenuhnya waktu di Bandung lagi nih. Ya, nanti kalau waktu di Bandung lagi kita bisa mulai jam jam 8 lagi bisa ya. Baik, Pak. Oke, baik kalau gitu ya adik-adik ya. Semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik. Kita ketemu hari Selasa yang akan datang ya. Iya, Yuk, Pak. Kak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Pak. Selamat pagi, Pak. Terima Pagi, kasih, Pak. Pak. pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak.